Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam damai di dalam Kristus. Kita akan segera memasuki minggu-minggu Advent selama bulan Desember ini. Minggu-minggu persiapan, di mana kita menantikan peringatan hari Natal, hari kedatangan dan lahirnya Kristus ke dalam dunia di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Di dalam minggu-minggu Advent ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang menyatakan tentang Kristus dan karya pendamaiannya yang Ia telah lakukan bagi kita. Kita mengingat kasih Tuhan yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, Kristus dalam hati, damai dalam diri. Bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi saudara dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 hingga 23, demikian bunyinya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Saudara, pernahkah saudara mengalami satu situasi yang begitu mengejutkan dan saudara tidak tahu harus berbuat bagaimana? Mungkin saudara mendengar satu berita vonis dari dokter bahwa saudara dinyatakan menderita sakit yang serius. Atau saudara mendengar ada masalah yang berat di dalam pekerjaan saudara. Berita itu sangat mengejutkan. Lalu bagaimana saudara menyikapinya? Apa yang akhirnya dapat menenangkan hati saudara? Saudara, dalam kisah tentang Yusuf yang dicatat tadi, Yusuf dikatakan telah bertunangan dengan Maria. Lalu kemudian satu hari Yusuf mendapat kabar yang sangat mengejutkan karena dikatakan Maria telah mengandung sekalipun Yusuf dan Maria belum hidup sebagai suami istri. Maka apa yang harus Yusuf lakukan? Ia begitu bingung dan kalut dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Maka satu hari malaikat Tuhan pun muncul dalam mimpinya dan berkata kepadanya, "Yusuf, jangan takut, karena anak yang dikandung ini, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ia juga yang disebut Allah yang Immanuel, karena kehadirannya menyatakan kehadiran Allah yang menyertai kita." Saudara, perkataan malaikat inilah yang memberi ketenangan bagi hati Yusuf yang sedang kalut. Mengapa? Karena pesan malaikat ini menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang sedang berkarya di tengah umatnya. Ia tidak membiarkan Yusuf, ia tidak membiarkan umatnya sendirian di dalam masalahnya. Ia mengutus anaknya datang dalam rupa seorang bayi untuk menyelamatkan umatnya, untuk menggenapi rencananya dan untuk hadir menyertai umatnya. Satu janji yang besar yang selama ini dinanti-nantikan oleh segenap bangsa Israel termasuk Yusuf. Hati Yusuf menjadi tenang dan damai karena sekarang dia tahu bahwa ada rencana Tuhan yang indah di dalam kelahiran bayi yang dikandung oleh Maria itu. Satu rencana yang indah bagi dia dan bagi segenap bangsanya. Ada kehadiran Allah di tengah persoalan yang sedang ia hadapi. Perkataan inilah yang membawa damai dalam hati Yusuf, sehingga ia pun dapat membuat keputusan yang benar dengan tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Bagaimanakah dengan saudara? Adakah sesuatu yang sedang mengganggu hati saudara, yang sedang merampas ketenangan hati saudara? Tuntutan pekerjaankah? Masalah rumah tanggakah? Atau sesuatu yang lain? Bagaimana saudara menghadapinya? Apakah saudara akan terus menghadapinya? Atau saudara akan menyerah saja? Jangan biarkan keadaan yang buruk merampas damai kita, lalu kemudian mendikte sikap kita mengambil keputusan. Karena keputusan yang dibuat dengan hati yang kalut seringkali adalah keputusan yang buruk, bukan? Tetapi pertama-tama marilah kita datang kepada Tuhan dan mencari pertolongannya, mencari pimpinan dan kehendaknya. Ingat, apapun yang terjadi tidak merubah fakta kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ia sudah datang ke dunia untuk kita.
Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia hadir dan tinggal dalam hidup kita. Saudara, berpeganglah pada kebenaran ini, kepada fakta ini dengan teguh, bahwa Ia selalu hadir di dalam hidup kita dan Ia mengasihi kita. Maka damai sejahtera Allah akan hadir dan menguasai hati kita. Dan hanya dengan hati yang damai itulah kita akan dapat membuat keputusan yang bijak, keputusan yang lebih baik. Karena itu saudara, mari kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, bahwa Kristus sudah datang ke dalam dunia ini untuk kita karena kasih-Nya. Dan Ia hadir sebagai Allah yang Immanuel, yang hadir menyertai umat-Nya. Inilah sumber kedamaian dalam hati kita. Kristus hidup, Kristus hadir dalam hati kita, dan maka damai pun ada di dalam diri kita. Kiranya damai Kristus senantiasa memerintah hati kita di setiap waktu. Amin.